cantik tetapi mematikan. Ada pepatah Inggris berbunyi begini, don't judge a book by its cover. Maksudnya, jangan kita menilai sesuatu perkara hanya dari luarnya saja. Sesuatu yang kelihatan buruk di luar boleh jadi sebenarnya baik. Dan sesuatu yang kelihatan cantik di luar boleh jadi sebenarnya buruk dan memudaratkan kita. Kita akan belajar 3 perkara di dalam Alkitab yang kelihatan cantik tetapi sebenarnya mematikan. Yang pertama, perempuan jalang ataupun pelacur. Amsal pasal 7 ayat 5. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Apabila kita membaca Amsal pasal 1 sampai pasal 7, kita mendapati ada satu perkataan yang diulang-ulang, yaitu hai anakku. Maksudnya pasal-pasal permulaan kitab Amsal ini merupakan nasihat seorang bapak kepada anak-anaknya. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh bapak itu ialah waspada terhadap perempuan jalang ataupun pelacur. Tuhan Yesus merupakan Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Roh Kudus membuktikan kita anak-anak Allah. Oleh itu kita mesti mendengar nasihat Bapa kita yang di surga. Amsal pasal 7 ayat 5. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Di sini ada mengatakan berpakaian sundal. Maksudnya pelacur ini dari segi penampilan luarnya memang sangat cantik. Pakaian yang seksi, pujuk rayu kepada laki-laki, hati yang penuh dengan kelicikan. Maka tidak sedikit kaum laki-laki yang mengikuti jalan perempuan jalang. Ayat 26, karena banyaklah orang yang gugur, ditewaskannya sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Banyak orang yang dipengaruhi oleh pujuk rayu perempuan jalang. Ini karena mereka terpedaya dengan penampilan luaran yang cantik. Amsal pasal 5 ayat 7 hingga 8. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulut. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Permintaan Bapa kita yang di surga ialah kita mesti mendengar nasihat Bapa kita. Jangan menyimpang daripada perkataan mulut Bapa kita. Jangan mendekat kepada rumahnya. Sebab akibat daripada terjerumus ke jalan perempuan jalang adalah maut. Amsal pasal 7 ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut, atau ujung jalan perempuan jalang itu adalah maut. Oleh itu kita harus setia dengan pasangan kita. Permintaan Tuhan terhadap pernikahan ialah kesetiaan. Istri merupakan teman sekutu dan istri seperjanjian kita. Oleh itu jangan kita tidak setia dengan mencintai perempuan jalang, walaupun cantik tetapi mematikan. Rohani, orang yang terjerumus ke jalan perempuan jalang pasti binasa. Sebab Alkitab juga mengatakan orang-orang pezina, orang-orang sundal akan dihakimi Allah. Cantik tetapi mematikan, yaitu minuman keras ataupun minuman yang memabukkan. Amsal pasal 23 ayat 31. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Dalam ayat ini ada menyebut jangan melihat kepada anggur.
kalau kita lihat dalam bahasa asal ialah yain, yang merujuk kepada minuman anggur yang sudah difermentasi, yaitu minuman yang memabukkan, merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Pada zaman sekarang kita dapati minuman yang memabukkan yang dijual itu banyak jenis, banyak jenama, sangat menarik dari segi luarannya dan dari segi rasa pun memang nikmat. Kalau tidak nikmat, masakan ada orang yang ketagih, tapi minuman itu sebenarnya mematikan. Amsal 23 ayat 32, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Penulis Amsal dia menyamakan minuman keras ini seperti ular beludak yang berbisa. Minuman keras memang kelihatan cantik, nikmat, tetapi mematikan. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Banyak kes pergaduhan disebabkan mabuk. Kita lihat lagi pasal 23 ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Yesaya pasal 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kalau kita lihat di pasal 5 ini banyak ucapan celaka. Saya percaya kita tidak mau celaka, kita mau berkat, kan celaka. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 10. Dalam ayat-ayat ini menjelaskan beberapa kejahatan yang menyebabkan si pelakunya tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Salah satunya di ayat 10 di sini ada mengatakan pemabuk tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Paulus dengan begitu tegas menasihati jemaat di Korintus supaya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang disenaraikan di sini. Melalui baptisan kita sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Maka jangan lagi kita kembali kepada corak kehidupan yang lalu. Kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita pemabuk. Sekarang sudah kenal Tuhan, sudah baptis, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus menasihati jemaat Efesus supaya jangan mabuk oleh anggur yang memabukkan. Bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Itu kita mesti rajin atau tekun berdoa. Sekiranya kita ini hidup di dalam roh, maksudnya dalam Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Kita rajin berdoa, mohon Tuhan kekuatan, pasti suatu hari nanti kita dapat membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Cantik tetapi mematikan. Ayub pasal 20 ayat 12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Lompat di ayat 14. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Ayat 12 mengatakan sungguh pun kejahatan manis rasanya. Maksudnya bagi orang yang biasa hidup di dalam kejahatan, misalnya mereka mencuri, merompak dan sebagainya, mereka rasa seronok pula melakukan kerja-kerja itu. Itulah maksudnya dalam ayat ini, sungguh pun kejahatan manis rasanya. Di mulut dia rasa manis, tapi bila sudah sampai di perut,
jadi racun yang mematikan. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Sini ada mengatakan itulah kematian yang kedua. Ada kematian pertama. Kematian pertama merujuk kepada kematian tubuh jasmani, dan kematian yang kedua ialah lautan api ataupun neraka. Siapakah yang akan dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka itu? Pasal 21 ayat 8. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Mengapa hari ini walaupun orang tahu akibat daripada dosa itu, tapi mereka masih melakukan kejahatan? Ini karena kejahatan itu hadir di dalam kehidupan mereka dalam bentuk yang indah ataupun manis, nikmat. Itulah mereka tidak sadar, mereka terus melakukannya. Tapi kita harus ingat bahwa kejahatan itu mematikan. Apa permintaan Tuhan? Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usaha keadilan, kendalikan orang kejam, bela hak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Inilah permintaan Tuhan. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Dari segi negatif kita buang yang jahat. Dari segi positif kita belajar berbuat baik, usahakan keadilan dan sebagainya. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini mengatakan kemolekan itu bohong, kecantikan adalah sia-sia. Oleh itu kita harus waspada terhadap kemolekan, sebab bukan semuanya itu benar. Bila kita memohon hikmat dan bijaksana dari Tuhan, supaya kita dapat membedakan baik dan tidak baik, yang benar dan yang salah. Tuhan memberkati dan jumpa lagi.